Jadi cerita kali ini tuh cerita dari temen gue yang ngirim ke email kita. Dan ini terjadi di daerah Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Oke. Ada dua perempuan yang temenan deket. Namanya kita sebut aja Nisa sama Dina. Tapi ini namanya gue samarin ya, karena dia minta disamarin. Jadi ada dua perempuan yang temenan deket. Namanya Nisa sama Dina. Nisa sekeluarga tuh turun-temurun, keluarganya dukun semua. Wow. Dan dia punya buyut yang lumayan terkenal kayak dukun hebat di pulau itulah. Oh, berarti dia emang orang sini nih, orang Riau. Benar, Moy. Sorry, ini di Kepulauan Riau atau di Riau? Di Kepulauan Riau. Oh, oke. Iya, iya. Tapi kakek buyutnya ini tuh meninggal. Dan meninggalnya tuh kayak agak susah gitu, karena terlalu banyak dalam tanda kutip pegangannya dia. Tapi akhirnya buyutnya ini tuh meninggal dibantu sama salah satu kiai di sana. Dan akhirnya meninggal dalam keadaan berasap. Dan yang lebih parah lagi, mukanya tuh sampai gosong. Wah, anjrit. Nah, karena satu keluarga Nisa tuh turunan dukun semua, jadi kakeknya Nisa atau bapak dari ibunya tuh juga punya pegangan. Tapi pegangannya tuh beda sama mamanya Nisa. Kalau kakeknya tuh selalu minta uang, sedangkan kalau mamanya Nisa, dia cuma minta sesajen tiap malam Jumat. Ini pegangannya yang minta uang? Betul. Oh, bukan kakinya ya? Bukan, Bi. Oke. Nah, bentuk sesajennya tuh kopi pahit, bunga melati, mawar merah, mawar putih, kembang kantil yang berjumlah ganjil, sama satu sisir pisang susu. Oke. Nah, pas Nisa ceritain itu ke Dina, Dina tuh kaget. Dan karena dia penasaran, jadi dia minta diceritain terus lah tentang keluarganya Nisa yang emang beda dari keluarga lainnya. Oh, si temen lo ini yang Nisa atau yang Dina? Temen gue ini yang Dina. Oh, berarti dia dapat cerita dari temennya ya? Betul. Oke. Saking deketnya mereka berdua, setiap Kamis pagi biasanya tuh Dina pergi sama Nisa ke tempat kakeknya Nisa. Dan di sana rutinitasnya si Nisa ini tuh selalu disuruh mandi sama kakeknya. Tapi bukan mandi biasa, Moebi. Dia dikasih minyak sama gaharu yang biasanya dipakai untuk sembahyang orang Cina. Gaharu tuh apa ya? Kayak dupa gitu, Bi, yang dibakar gitu. Oh, jadi dia mandi sambil ngebakar dupa. Oke. Terus singkat cerita, kedekatan Nisa sama Dina tuh bisa kelihatan dari mereka tuh tinggal bareng sama mamanya Nisa juga. Jadi mereka tuh serumah bertiga. Kayak udah dianggap keluarga sendiri lah si Dina ini. Sampai-sampai percintaan mamanya Nisa tuh semua juga diceritain ke Dina. Jadi mamanya Nisa nih emang single parent dan masih kelihatan muda dan cantik banget. Nah, mamanya tuh suka cerita kalau dia selalu dapet suami tuh berondong. Tapi emang bener, Moebi, dia sempat nikah sama 4 laki-laki yang semuanya tuh berondong. Buset. Terus gak cuma itu, jadi mamanya juga bilang kalau siapapun laki-lakinya, kalau udah tidur bareng sama mamanya tuh gak akan bisa lepas. Jadi kayak ngelihat mamanya Nisa tuh kayak ngelihat bulan purnama gitu. Wow. Ini mamanya ngomong sendiri kayak gitu. Iya, ke si Dina. Keren. Jadi karena si Dina juga keseringan denger cerita kayak gitu, dia tuh jadi penasaran dan mulai tertarik. Dan pas banget Dina tuh lagi deket sama cowok. Dina tuh yang niatnya cuma cerita sama mamanya Nisa kalau lagi deket, sampai tiba-tiba dikasih bacaan, dikasih ritual mandi, sampai ada lumayan banyak syarat untuk si Dina ini buat dia lakuin. Nah, sekitar berapa minggu Dina ngikutin semua yang dikasih mamanya Nisa, mamanya tuh bilang kalau ini tuh berhasil. Dan bener aja, cowok yang lagi deket sama Dina tuh mau ngasih apa aja yang Dina minta. Bahkan sampai setiap hari tuh ngajak si Dina ketemu. Tapi kecuali hari Sabtu sama Minggu, Moy, Bi. Soalnya ternyata cowok ini tuh udah punya anak sama istri. Buset. Wow. Cuma ya tetap diusahain nih sama si cowok ini. Dia suka ngumpet-ngumpet di belakang istrinya buat ketemu si Dina. Nah, singkat cerita, ternyata si cowok yang lagi deket sama Dina tuh ternyata punya mantan pacar yang baru putus sebelum dia deket sama Dina. Dan mantan pacarnya ini tuh datengin Dina akhirnya. Berarti ke rumahnya si Nisa kan? Iya. Pas banget yang bukain pintu itu tuh mamanya Nisa. Jadi ternyata selama ini tuh mamanya Nisa cuma manfaatin Dina. Pas dia bukain pintu si mantannya cowoknya Dina, dan dia cerita kalau si cowok ini tuh ninggalin dia karena dekat sama Dina, mamanya Nisa tuh bukannya ada di pihaknya si Dina, malah mau ngebantuin si cewek ini, Moebi. Wah, anjing. Dia bilang, kalau kamu mau balik lagi sama cowoknya Dina, gampang kok, kamu tinggal kasih aja saya uang, biar saya beliin bahannya dan sesajennya Buset. buat ngebalikin si cowoknya ini. Akhirnya ditanyalah sama si cewek ini nih, syaratnya apa, bahannya apa. Akhirnya dijelasin lah sama mamanya si Nisa kalau misalkan itu tuh harus ada ayam cemaninya. Dan si cewek ini tuh langsung nurut karena dia mau banget balikan sama si cowoknya Dina ini kan. Dia ngasih uang lah buat beli ayam cemani, katanya harganya sih 800.000. Dan gak cuma itu, mamanya Nisa tuh juga ngejanjiin kalau Dina tuh mukanya jadi ketutup gitu. Jadi cowoknya tuh bisa balik lagi ke cewek ini.
Terus bener aja gak lama kemudian dari mantannya cowoknya Dina ini datang ke rumah itu, si cowoknya tuh hilang kabar berminggu-minggu dari si Dina. Karena Dina sampai saat itu masih belum tahu penyebabnya apa, jadi dia masih butuh bantuan mamanya Nisa kan. Dia ceritain lah semuanya dan minta pendapat harus apa.